Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini dalam pengenalan lingkungan sekolah, kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, atau yang biasa kita singkat dengan PHBS. Jadi, PHBS adalah singkatan dari kata perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS harus kita galakkan di mana saja, terutama di sekolah. Jadi, PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Pentingnya PHBS di sekolah. Jumlah anak di Indonesia rata-rata 30% dari total penduduk Indonesia, yaitu sekitar 237.556.363 orang. Dan usia sekolah merupakan masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai PHBS, sehingga berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Saat ini, di Indonesia terdapat lebih dari 250.000 sekolah negeri, swasta maupun sekolah agama. Usia sekolah juga merupakan usia yang rawan terhadap penyakit. Pola hidup yang kurang bersih dan sehat merupakan salah satu penyebab anak-anak sering terkena penyakit. Maka dari itu, PHBS sangat penting untuk diketahui oleh para siswa. Apalagi saat ini kita tengah dihadapkan dengan masa pandemi corona yang sangat berisiko penularannya. Jika perilaku hidup bersih dan sehat tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan secara rutin merupakan salah satu poin penting agar terhindar dari corona dan penyakit lainnya. 8 indikator PHBS di sekolah, yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan, dan yang terakhir, membuang sampah pada tempat. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, saat ini mencuci tangan menjadi hal yang biasa kita lakukan dan manfaatnya adalah yang pertama membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, kedua mencegah penularan penyakit, yang ketiga tangan menjadi bersih dan penampilan lebih menarik. Nah, untuk mencuci tangan ini ada cara yang harus kita ikuti. Caranya ada pada gambar. Dan mudah-mudahan anak ibu sekarang sudah sering melakukannya. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Jajanan yang sehat adalah jajanan yang bergizi, bersih, tidak memakai zat pewarna berbahaya, terlindung dari serangga dan tikus, tempat sampah yang tertutup, serta terdapat saluran pembuangan air kotor. Nah, mengapa kita harus jajan-jajanan yang sehat? Ada beberapa manfaat, yaitu salah satunya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak ibu sekalian. Nah, apa bahayanya kalau kita jajan sembarangan? Bahayanya adalah yang pertama yaitu sakit perut, yang kedua diare, dan yang terakhir yaitu sakit berbahaya seperti kanker. Yang ketiga,
Menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Mengapa kalau buang air kecil atau buang air besar harus di jamban? Nah, itu untuk menjaga lingkungan kita agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Jamban yang bersih dan sehat adalah jamban yang selalu dibersihkan sehingga terjaga kebersihannya, minimal dibersihkan 1 minggu sekali. Jadi tolong kepada anak-anak ibu setelah menggunakan jamban, dibersihkan kembali, minimal disiram, buang air kecil atau buang air besarnya, agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Yang keempat, yaitu olahraga yang teratur dan terukur. Nah, tujuan olahraga adalah yang pertama agar tubuh kita bugar. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, agar tidak mudah sakit. Nah, yang keempat, membuat semangat untuk belajar. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga dapat dilakukan secara rutin dengan memilih jenis olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita. Olahraga yang rutin dilakukan akan mampu membuat tubuh bugar dan sehat, apalagi jika dibiasakan sedari muda. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk dapat berkembang biak di berbagai tempat yang terbuka dan terdapat genangan air di dalamnya, seperti pot bunga, bak mandi, kolam, tempurung kelapa, saluran air hujan, botol-botol bekas, dan lain-lain. Jentik nyamuk yang dibiarkan begitu saja akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa, dan apabila menggigit manusia akan menyebabkan berbagai penyakit seperti DBD, malaria, dan kaki gajah. Nah, ada 3 cara memberantas jentik nyamuk, yaitu 3M+. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Dan plusnya yaitu menghindari gigitan nyamuk. Keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok berbahaya bagi kesehatan perokok dan juga orang-orang di sekitar perokok. Dalam satu batang rokok terdapat bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh. Di antaranya, nikotin yang menyebabkan ketagihan dan kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Selain itu, penyakit yang bisa timbul jika merokok sangat berbahaya, di antaranya kanker, kerusakan paru-paru, jantung, dan lain-lain. Jadi ingat, sebagai pelajar, sayangi diri kita dengan tidak merokok, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan di mana saja. Tidak usah merokok. 7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Manfaatnya yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu sekalian, sehingga kita bisa mengetahui status gizi dari anak-anak ibu. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dapat dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali. 8. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Ada 3 jenis sampah, yaitu sampah anorganik, seperti plastik, kaca, botol, dan lain-lain. Kemudian sampah organik, seperti sisa makanan, sayur, daun kering, dan lain-lain. Yang ketiga, sampah berbahaya. Misalnya sampah dari rumah sakit atau sampah dari limbah pabrik. Ingat, ada prinsip dalam pengolahan sampah yaitu 3R. Reduce, yaitu mengurangi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Kemudian recycle, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Tugas anak-anak ibu adalah membuat video tentang PHBS. Kemudian kirimkan ke WA grup kelas 7. Sekian materi kita tentang PHBS. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.